Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kepadamu karena Engkau mengirim Putramu Yesus dan menceritakan siapakah Engkau. Kami bersyukur bahwa kami mengimani Yesus sebagai Juru Selamat Sang Penebus, sebagai Allah yang menjadi manusia seperti kami. Bantu kami untuk menghayati, mengenal karyamu lewat Putramu Yesus dan Roh Kudus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan pertama, Santo Yohanes mengatakan bahwa tak ada seorang manusia pun yang dapat melihat Allah. Sekali lagi, tak ada satu orang manusia pun yang dapat melihat Allah. Hal ini penting bagi kita. Kalau kita melihat Allah, bertemu dengan Allah, maka kita mati. Karena Allah, sinarnya itu melampaui sinar matahari. Lebih besar daripada sinar matahari. Musa pun hanya melihat belakangnya Allah. Dan karena Musa kesayangan Allah. Nah, bagaimana supaya Allah dapat berkomunikasi, berdialog, menyatakan kehendaknya kepada kita? Dalam perjanjian lama, Allah memakai para nabi, mewahyukan orang-orang yang dipakai untuk menyatakan kehendak Allah. Allah juga memberikan kepada manusia hati nuraninya. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Nah, jadi para nabi, pewahyuan para nabi, juga Tuhan bicara kepada manusia lewat malaikat-malaikatnya. Ya, dalam perjanjian lama juga Abraham, malaikat datang kepada Abraham dan seterusnya. Dan itu menyatakan kehendak Allah. Nah, daya-daya yang diciptakan Allah kepada manusia ini tidak cukup untuk menyatakan siapa Allah sebenarnya, apa yang Tuhan kehendaki. Maka kalau kita lihat pewahyuan kepada Musa sebagai nabi, ya, kitab Taurat itu semua adalah untuk menyatakan kehendak Allah. Tentu ada keterbatasan-keterbatasannya, karena tidak semua yang dikatakan Allah kepada manusia, kepada nabi itu dengan utuh, dengan sempurna dimengerti oleh manusia lalu ditulis. Ada keterbatasan. Karena itulah bahwa perjanjian lama, bahwa manusia bisa gagal dalam banyak hal, ya. Balas dendam, hukum banyak hukum, peraturan-peraturan yang diperketat, misalnya nggak boleh pergi dalam beberapa langkah pada hari Sabat dan seterusnya. Beberapa hukum-hukum yang berjumlah 600-an itu. Ya. Nah, disitulah kemudian apa yang kita lihat, Yesuslah Allah yang tahu bahwa ini ada keterbatasan, maka Allah mengirim Sang Sabda, Sang Putranya, yang tahu siapa Allah itu kepada manusia. Lewat pengalaman kemanusiaan, supaya manusia bisa berbicara, bisa berdialog, bisa mengungkapkan apa sebetulnya yang menjadi kehendak Allah dan apa yang kemudian manusia itu menyatakan kehendaknya. Ya, jadi dengan kata lain, Yesuslah pewahyuan Allah yang nyata, konkret, jelas, ya. Untuk tahu Allah itu lewat Yesus. Ya. Nah, kita bersyukurnya, ya. Kita bersyukur karena Yesus Sang Sabda itu menjadi manusia yang menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Lalu apa? Kemudian kitab suci, ya, yang ditulis oleh para pengarang kitab suci perjanjian baru terutama, yang mengalami Yesus itu seperti apa, kehendak Yesus seperti apa. Tulislah itu. Lalu juga kita diberi karunia Roh Kudus, ya, supaya kita supaya kita Roh Kudus itu supaya mengerti apa yang menjadi kehendak Allah sebenarnya. Lalu kita diberikan gereja. Kenapa gereja itu? Supaya kita tidak tersesat. Seperti dalam perjanjian lama, banyak kali sesat. Supaya menafsirkan, menjelaskan secara benar apa yang sesungguhnya inti dari kehendak Allah, dari semua yang diwahyukan Allah lewat kitab suci, lewat Yesus. Kita tahu misalnya dalam perjanjian baru, ada banyak kitab suci yang tersesat, yang lebih daripada yang kita dapatkan sekarang ini, ya.
Jadi sekali lagi saudaraku terkasih dalam Kristus, kita mau bertemu dengan Allah lewat apa? Lewat Yesus yang menyatakan siapa Allah itu adalah kasih. Ya, kasih. Allah itu adalah kasih, kebaikan, kebaikan, kasih dan seterusnya. Ya, maka Allah adalah kasih. Kalau kita hidup dalam kasih, kesempurnaan cinta kasih, maka kita bertemu dengan Allah. Ya. Jadi saudaraku terkasih, saya yakin, saya percaya kita semua manusia ingin bertemu dengan Allah. Tak seorang pun tidak. Karena itulah sumber kebahagiaan. Bagaimana caranya? Hiduplah dalam kasih. Ya. Hidup dalam kebaikan. Dengan mendengarkan Roh Kudus, dengan mendengarkan gereja, dengan mendengarkan kitab suci, supaya jalan kita itu tidak tersesat. Karena si iblis bisa mempengaruhi kita untuk menyesatkan hidup kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita bisa melihat bagaimana penampakan Yesus dalam karyanya. Misalnya hari ini ya ada badai, tapi badai itu kalah oleh Yesus. Ya, aku di sini, jangan takut. Yesuslah Sang Allah dan Sang manusia. Selama kita mengaku Yesus sebagai Allah, maka itulah keselamatan seperti dikatakan dalam bacaan pertama hari ini. Ya, kalau kita mengaku Yesus sebagai Allah, sebagai putra Allah, maka kita juga akan mengalami kehadiran Allah dalam diri kita. Semoga dalam masa sekarang ini kita melihat karya Tuhan Yesus yang adalah Allah dan manusia 100%. Karena apa salah manusia? Karena kita bisa berdialog dengan dia lewat kemanusiaan kita. Ya. Kalau dia lewat Allah, akan Allah murni, yaitu seperti Allah Bapa. Maka dia menjadi manusia untuk menjembatani ke dialog kita, kebersatuan kita dengan Allah lewat kemanusiaan. Yakinlah bahwa Yesus adalah Allah dan 100% Allah, 100% manusia. Dia adalah karya-karya yang agung. Tuhan memberkati Anda semua dan menguatkan kita semua, dan kita percaya Yesus adalah Sang Juru Selamat dan Penebus Allah sendiri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.